Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita patut mengucap syukur karena waktu yang indah Tuhan siapkan buat kita untuk kembali lagi mendengarkan renungan pada hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi firman lewat Raja Daud. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 60 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan saja ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Doa memohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia, dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kala 12.000 orang Edom di lembah Asid. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Puji Tuhan, saudaraku, kita mau belajar lewat Raja Daud. Yang menjadi judul renungan kita adalah doa memohon kemenangan. Kita lihat Daud mengalami peperangan yang hebat di Laut Mati atau di Laut Asin. Tetapi sampai hari ini orang Israel tidak menyebutkan lagi sebagai Laut Mati. Daud mengerti betul sebagai bangsa pilihan Allah, kalau ada orang-orang yang menyerang dari berbagai arah, musuh-musuhnya menyerangnya, dan itu pasti ada hal-hal Daud mengerti, karena pasti ada hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan mereka. Dan sadar pasti ada dosa, pasti ada ketidakberesan. Itu yang Daud mengerti dan tahu. Tetapi Daud tidak menyalahkan Tuhan, saudaraku. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan musuh-musuh. Tetapi Daud berseru, seperti yang sudah kita baca tadi, Tuhan, pulihkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan. Sadar, saudaraku, kita pasti ada dosa. Dan Daud juga menyadari, dan dia sadar pasti ada dosa. Kalau kita, saudaraku, masih berbuat salah, itu yang harus kita koreksi. Sebagai umat-umat yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita merasa ada kesalahan dosa, kita harus secepatnya kita harus mengoreksi. Kalau kita masih berbuat baik, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau hidup benar, setia, kita tidak main-main lagi, maka Engkaulah Tuhanku yang membela dan menolong kita. Kita tahu, kita yakin Tuhanlah yang senantiasa membela dan menolong dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, orang yang melakukan yang benar tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu, tetap ada kuasa, tetap ada mujizat. Aturan Tuhan, apa saja yang Tuhan mau, pasti jadi. Kita lihat, Daud bisa melihat segala sesuatu tetap di dalam aturannya Tuhan. Kita lihat, apa saja yang Tuhan mau, pasti jadi. COVID saat ini yang kita lihat, saudaraku, situasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan saat-saat ini. Harapan kita, tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh marah dengan situasi yang kita lihat saat ini. Karena sebagai orang yang percaya, kita harus imani bahwa kita yang selama ini sibuk dengan dunia disadarkan kembali. Haleluya. Apapun bisa Tuhan angkat dan ambil, saudaraku. Ini saatnya kita orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang betul-betul dibersihkan supaya kita mengalami kuasa Tuhan.
yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mengalami, saudaraku, kuasa Tuhan yang sempurna. Daud kita lihat, Daud mengakui betul kalau mengandalkan manusia sia-sia. Kita juga tahu, ketika kita mengandalkan manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa kadangkala. Tetapi saudaraku, dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Mungkin selama ini kita berpikir, saudaraku, lakukan perkara yang besar. Mungkin selama ini kita berpikir, lawan kita besar, persoalan kita besar, pergumulan kita terlalu menghimpit kita saat-saat ini. Ekonomi kita yang semakin ambruk. Kita lihat keadaan yang terjadi saat ini. Tetapi Tuhan katakan musuh yang sehebat apapun bisa diinjak oleh Tuhan. Saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Dengan COVID kita lihat, Tuhan tidak mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menjadi pemberontak. Tetapi kita saat ini kita ikuti aturan Tuhan. Karena COVID kita tahu menyerang dari segala kalangan yang ada. Puji Tuhan, tugas kita adalah apa, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tugas kita adalah kita tenang, kita harus sabar, selalu berpikir hal-hal yang positif. Kita buang hal-hal atau pikiran-pikiran kita yang negatif, karena yang paling susah adalah mengalahkan pikiran kita. Itu yang paling susah. Dan hal yang kita mengerti harus kita selesaikan. Dan hal-hal yang belum kita mengerti, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Kita harus imani, kita harus yakini, saudaraku, apa yang kita alami sekarang ini tentunya adalah seizin Tuhan. Supaya kita tidak setengah-setengah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman Tuhan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan kita mendapat kekuatan. Dari Raja Daud kita belajar untuk setia, taat, dan melakukan aturan-aturannya Tuhan. Puji Tuhan, Shalom.